Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokter Keluarga, disiarkan dari Studio Elsenta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema spesifik kali ini mengenai kesehatan anak, yaitu diare pada anak. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com. Dan acara ini tentunya bisa juga dinikmati di Spotify Dokter Keluarga. Hari ini kita kehadiran kembali dengan Dr. Johannes Edi Siswanto SPAK. Beliau adalah dokter spesialis anak konsultan dari Rumah Sakit Royal Taruma. Kita sapa dulu Dr. Jo yang sudah hadir di samping saya. Dr. Jo, apa kabar? Baik, Mbak Rini, selamat pagi. Selamat pagi juga pemirsa. Kabar baik ya dok ya. Alhamdulillah juga kabar baik dari aku. Senang sekali berjumpa kembali dengan Dr. Jo. Gak bosan ya dok ya? Gak boleh bosan ya dok? Maksa. Oke Dr. Jo, kita fokus bahas mengenai diare pada anak nih. Yang aku tahu nih, kalau aku baca-baca artikel kesehatan, kan aku rajin tuh, Kalau baca artikel kesehatan nih pasti dibilang katanya begini, diare itu salah satu penyebab kematian yang terbanyak atau tertinggi, entah itu di dunia, entah itu di Indonesia gitu ya, yang terjadi pada anak-anak gitu ya dok ya. Mungkin bukan diarenya secara langsung ya, tapi katanya ancaman dehidrasinya ini. Jadi si babynya, anaknya ini datang dalam kondisi shock gitu ya dok ya, karena orang tuanya mungkin kurang paham juga gejala dehidrasi itu sendiri. Tapi sebetulnya yang dimaksud dengan diare, itu pengertiannya apa dulu sih dokter? Ya oke. Jadi kalau diare memang merupakan kondisi yang memang bisa dikatakan berbahaya, ya sebetulnya juga tidak. Sebenarnya itu sesuatu yang harusnya bisa di-cover oleh kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Itu ya, gitu ya. Itu penting kita garis bawahi ya. Yang kedua mengenai definisinya, kalau kita lihat sebetulnya itu ada gangguan yang mengenai terutama saluran cerna, mulai dari atas sampai ke bawah. Tentunya saluran cerna itu karena gangguannya biasanya itu fekal oral. Fekal itu feses, oral mulut. Jadi biasanya yang berurusan dengan sesuatu yang masuk ke mulut atau kita memegang yang berurusan dengan pengeluaran feses kita. Itu yang bermasalah. Terus yang berikutnya lagi, kalau kita lihat per definisinya, itu selain infeksi saluran cerna, biasanya kita lihat yang paling mudah itu adalah urusan frekuensi dan konsistensi. Ya, frekuensinya dia bertambah biasanya dari normal gitu ya. Walaupun kalau pada anak secara umum biasanya lebih dari 3-4 kali. Sedangkan konsistensinya berubah dari bentuk yang tadinya katakan keras menjadi lebih lunak bahkan menjadi cair. Ya, cuma kita harus yang keempat, kita harus catatannya harus hati-hati nih. Kalau menilai frekuensi dan konsistensi pada bayi yang lebih kecil, dalam artian bayi baru lahir neonatus. Karena bisa terjadi buang air besarnya banyak tapi kondisi anaknya juga baik-baik. Jadi yang kita harus lihat selain tadi frekuensi berapa kalinya, konsistensi kelunakannya, ya itu kita harus lihat juga kondisi anak secara keseluruhan. Tapi memang yang paling beresiko nih bisa dibilang baby ini, atau mungkin artinya gini kan, kalau bayi belum bisa mengeluh gitu ya, artinya belum bisa bicara gitu ya kan, kita juga mana tahu dia mungkin ada problem apa kalau kita nggak cermat mengamati gejala-gejala yang terlihat gitu ya dok ya. Nah beda dengan yang mungkin udah 1 tahun ke atas gitu, tapi sebetulnya memang paling banyak kejadiannya itu di usia berapa sih dok? Lebih beresiko mana? Kelompok usia berapa nih barangkali? Ya sebetulnya kalau kita lihat yang lebih kecil pasti lebih berisiko ya. Tapi secara umum memang dikatakan kurang lebihnya ya kurang lebih sekitar 15% ya. Tapi itu kan morbiditasnya ya. Jadi kalau kita lihat memang urutannya di antara penyakit menular mungkin kalau untuk anak-anak itu sekitar nomor 3 ya gitu ya. Ada infeksi saluran pernafasan dan sebagainya ya. Terus kemudian masih merupakan penyebab kematian juga yang cukup di urutan 13, kurang lebih 3,5%. Catatannya sebetulnya harusnya kalau kita diare itu harusnya tidak ada mortalitas, tidak ada angka kematian. Diharapkan itu targetnya 0. Diharapkan targetnya 0, tidak ada angka kematian mestinya. Kalau morbiditas ya masih sangat wajar karena kan kontak dari anak-anak yang masih pingin mengeksplor
ingin tahunya sangat tinggi sekali, nah itu bisa iya. terjadi kemungkinan dia pegang sana pegang sini kemungkinan bisa diare. Tapi kalau mortalitas harusnya 0 ya. Harusnya ya dok ya. Jadi ini infeksi di saluran pencernaan, Betul. fecal oral tadi istilahnya Fecal, begitu ya. ya. Jadi faktor kebersihan. Betul. Kalau anak-anak tadi kan memang kalau yang lagi mengeksplor benda-benda di sekitarnya, oke lah ya ada kemasukan apa zat asing atau apa terus tangannya kotor misalnya. Nah kalau yang masih baby yang belum banyak bergerak gitu dok misalnya ya, berarti ini apakah mungkin ada kita curiganya dari ibunya gitu ya, yang berarti faktor higienitasnya atau mungkin ada alergi atau mungkin saluran pencernaannya sendiri belum matang atau apa kan nggak tahu nih dok. Ya ada penyebab-penyebab lain di luar fekal oral tentunya kita harus teliti juga lebih lanjut dari pertanyaan pada orang tua. Ya tadi pertama kali misalkan ada intoleransi laktosa atau tidak itu yang mungkin sering ditanyakan juga pada dokter. Itu merupakan satu gangguan di mana memang terjadi gangguan penyerapan di ususnya. Jadi memang sejak lahir memang dia punya masalah. Jadi di dalam usus itu ada yang namanya jonjot-jonjot usus ya, fili-fili usus. Di situ nanti ada bulu-bulunya yang fungsinya untuk menyerap makanan. Nah, kalau terjadi brush bordernya itu tadi yang fili-fili yang tugasnya menyerap makanan atau cairan zat gizi yang penting ke dalam tubuh itu terganggu, di situ akan terjadi juga gangguan yang jadi enzimnya dia tidak punya itu, enzimnya tidak punya enzim laktase yang metabolisme laktosa tadi, sehingga tentunya kalau tidak terganggu dia bisa menyebabkan terjadinya makanan itu tidak bisa diserap di bagian usus halus dan dia lari ke usus besar. Itu dari sisi tadi intoleransi laktosa genetik, jadi tidak punya enzimnya ya. Nah terus kemudian yang berikutnya lagi tadi dikatakan alergi, ya masih memungkinkan kemungkinan alergi itu bisa terjadi. Jadi makanan yang tidak cocok kadang-kadang juga bisa menyebabkan terjadinya diare, bahkan juga disertai adanya tanda perdarahan di ususnya. Orang kan juga bisa kaget, wah kok anak saya buang air besarnya berdarah, fesesnya berdarah gitu loh. Ya hati-hati, belum tentu juga dia infeksi, tapi mungkin juga alergi. Oh berarti ini bicara yang sudah ada MPASI juga gitu ya dok ya? Mungkin bisa juga ya dok? Atau mungkin lebih ke, tadi kan kasus yang laktosa intoleran ya? Kalau yang ini mungkin bagaimana kalau yang tadi bisa aja terjadi kan bagaimanapun juga kan dipengaruhi juga kondisi, walaupun dalam porsi yang kecil itu semuanya kan kalau ASI kan dipengaruhi juga mamahnya juga ya. Oh iya, konsumsi apa ya konsumsi ibunya? mamahnya itu juga berpengaruh juga ya. Di luar yang paling penting tadi kondisi yang pertama kan selalu 70%, 60% itu lingkungan. Berarti tugas kita behaviornya si keluarga, orang tua, ibunya terutama atau yang mengasuh, terus kemudian lingkungan di sekitarnya, apakah dia juga tinggal di daerah slum area dan sebagainya ya, yang daerahnya padat ya. Kemudian bagaimana lingkungan air dan sebagainya, itu betul-betul airnya apakah memang patut diminum dengan baik atau tidak ya, itu juga sangat mempengaruhi kondisi rumahnya, bagaimana lingkungannya, itu 60-70% ya. Nah sisanya 30% ya dia ada faktor ini makanan. Jadi banyak, artinya multifaktorial gitu ya dok ya. Juga, tapi berarti kalau bicara dari diare itu sendiri, tadi kita harus lihat konsistensi dan juga frekuensi gitu ya dok ya. Terus artinya begini dokter, ini kan nanti apa ya, relate ke bagaimana orang tua tuh cermat dalam memperhatikan tadi gejala, apalagi tadi tanda-tanda bahaya, ancaman dehidrasi lah begitu ya dok ya. Tapi kalau dilihat dari diare itu sendiri, kapan sih bisa dikatakan ini oke lah penanganan di rumah dulu nih gitu ya, atau ya memang sudah berlanjut nih sepertinya harus dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, karena biar bagaimanapun ada ancaman yang perlu dijaga juga nih seperti ancaman dehidrasi itu sendiri gitu. Ya memang betul yang paling berbahaya dehidrasi karena kekurangan cairan. Karena banyak cairan juga yang keluar dari bawah, bahkan disertai juga keluhan muntah ya itu biasanya secara umum ya. Kemudian karena kekurangan cairan anaknya juga jadi bisa kurang aliran darah ke daerah otak dan sebagainya, itu juga bisa menyebabkan kejang, karena kejang pun juga selain tadi kurangnya oksigen dia masuk ke otak karena cairan juga lebih banyak lari ke bawah, juga banyak juga elektrolit garam-garam yang keluar. Jadi banyaknya cairan elektrolit yang keluar lewat bawah itu juga bisa menyebabkan, jadi gangguan garam-garam itu bisa menyebabkan terjadinya kejang. Nah itu yang bahaya juga bisa terjadi pada bayi dengan keadaan dehidrasi ya. Jadi itu harus betul-betul kita amati. Yang paling gampang adalah
Ya memang kalau anak-anak bisa diraba tuh kalau yang memang masih punya Ubun-ubunnya. ya ubun-ubunnya cekung atau tidak. Terus kita lihat namanya turgor itu dijepitkan ya, dicubit kayak gitu, dia kembali dengan cepat atau tidak. Terus dilihat ada air mata atau tidak gitu. Itu umum. Tapi yang paling betul-betul objektif bagaimana pipisnya. Jadi kalau pipisnya itu lebih kurang nggak pipis kurang dari 6 jam, itu yang terjadi adalah kemungkinan dehidrasi. Jadi dilihat harus dalam 6 jam terakhir itu harus ada pipis. Terus kalau untuk ini ya, kita kadang kan suka dengar juga kasusnya, ini anak saya maaf buang gas gitu, tapi disertai dengan keluarnya cairan misalnya, itu termasuk ke diare juga atau enggak ya gitu ya, atau mungkin gejala-gejala lain yang memang sering ditemukan nih di lapangan, sering ditanyakan gitu ya dok ya. Jadi memang betul-betul untuk menegakkan secara pasti ini diare atau bukan tuh selain dari apa ya, mungkin ada cerita-cerita atau pengalaman dari pasien yang bisa di-share juga nggak dok? Artinya bisa jadi pelajaran untuk kita bersama juga nih. Iya, jadi kalau diare memang betul tadi dilihat dari frekuensi atau perubahan, konsistensinya bentuk dari fesesnya. Tapi juga harus dilihat tadi mengenai gas ya. Nah, kalau gas tadi dikatakan sering kentut, ya wajar. Kenapa? Tadi saya katakan kalaupun dari secara umum gini, kalau dia terjadi diare berarti kan tidak ada sesuatu yang bisa diserap. Jadi misalkan terjadi gangguan, bisa dalam hal ini kan biasanya paling besar kan urusannya dengan tadi kebersihan. Kebersihan biasanya urusan dengan infeksi. Walaupun infeksinya juga macam-macam, bisa infeksi virus, bakteri, parasit, jamur pun bisa menyebabkan semuanya kejadian diare. Nah, ini dilihat nih satu-satu nih. Kalau biasanya kalau makanan itu tidak terserap di usus halus, dia lari ke usus besar. Dan di dalam usus besar itu banyak satu populasi kuman yang dimana di sini terjadi ketidakseimbangan. Kuman yang berlebih di ketidakseimbangan karena faktor tadi infeksi yang masuk tadi, ini membuat makanan yang lari ke usus besar tadi karena tidak sempat di serap di usus halus, itu terjadi perubahan, dipecah menjadi asam. Makanya oleh karena itu biasanya kalau kita lihat pantauannya di dalam sekitar anusnya jadi kemerahan. Terus kemudian yang kedua jadi pH-nya lebih asamnya, jadi ya biasanya jadi lebih merah duburnya, sekitar duburnya. Meradang kemudian, itu tadi ya? Iya, jadi karena faktor tadi asamnya tadi. Nah sebagian berubah jadi gas. Gas itu karena ada hidrogen yang dihasilkan. Jadi kelihatannya perutnya lebih cembung. Terus kemudian karena gerakan ususnya juga menjadi lebih meningkat. Kemudian biasanya terjadi tadi buang gasnya lebih kencang, ya kentutnya lebih sering. Bahkan juga kadang-kadang karena dicampur dengan tadi bakteri yang tadi berlebih itu bau jadi nah, itu yang bisa terjadi seperti itu. Oh, tapi kalau untuk berarti berapa kalinya sehari? Karena ada yang anak yang mungkin sehari dia berapa kali atau mungkin 2 hari sekali atau apa. Tapi maksudnya nggak ada gejala-gejala tambahan lainnya seperti tadi. Artinya cairan yang keluarnya tuh normal aja sih, mungkin dari fesesnya juga masih tergolong kayaknya aman deh gitu ya dok ya. Jadi kalau dilihat dari jumlah berapa kalinya atau mungkin yang lebih spesifik lagi ini memang tidak bisa dipastikan secara ini atau bagaimana dokter? Ya, yang paling utama tadi, jadi pokoknya dia ada gangguan saluran cerna, biasanya berupa buang air besar yang berlebih, yang dihitung adalah frekuensi dan konsistensi, dan biasanya disertai atau tidak dengan muntah. Itu definisinya secara umum. Muntah lah pasti. Masalah gas sebenarnya tidak menjadi patokan, tapi minimal gas itu merupakan hasil akhir kalau dia terjadi diare, pasti biasanya gas itu muncul, dan gas itu ditandai juga dengan perutnya jadi kembung, dan dia kemudian tidak mau makan, anaknya juga jadi lemes. Banyak sekali sih yang terjadi gejala-gejala umum ya, yang menyertai kalau anak tuh diare ya. Berarti kalau yang fesesnya ini maaf disertai darah, ini kemungkinannya lebih karena kan tadi kan untuk penyebab juga beragam ya, ada yang bakteri lah, virus lah, macam-macam. Dan kita kan apa bisa membedakannya juga dok untuk orang mungkin kalau disertai darah kita curiga nih ada infeksi apa gitu dok. Ya tentunya harus kita lihat juga. Memang darah itu kan sesuatu yang tidak normal di dalam feses. Ya tadi saya sampaikan yang paling umum ya memang kita harus mencurigai apakah ada infeksi atau tidak. Nah kalau infeksi tentu disertai tadi tanda-tanda klinisnya yang secara umum ada gangguan atau tidak, tanda-tanda dehidrasi yang paling besar yang harus kita cari. Kemudian dilihat ada panas atau tidak. Itu demam juga, atau enggak ya. Itu juga bisa berpengaruh ya. Kalau ada demam berarti dia ada infeksi. Kalau dia secara umum dia tidak ada, mungkin kita harus pikirkan juga dia alergi juga.
kemudian kita tanyakan juga misalkan minumnya dietnya ASI atau misalkan ada susu formula tambahan, itu juga harus kita cari. Terus kemudian dari situ kita lihat ada riwayat alergi juga pada orang tua juga tidak. Oh, gitu. riwayat alergi keluarga gitu Iya, ya. riwayat keluarga harus kita cari. Dari situ kita bisa lihat nanti kalau ada riwayat alergi dan sebagainya, kita kan harus memberikan susu-susu khusus pada dia gitu loh, untuk. Tapi itu bakal ketahuan memang setelah periksa ke dokter ya tentunya ya. Ya. Jadi yang penting adalah ketika anak ini diare, oke lah tadi diare ada sesuatu yang sebenarnya umum terjadi ya dok ya, tapi seharusnya memang tidak yang sampai menimbulkan kematian juga gitu ya dok ya. Harusnya gitu ya dok ya. Jadi bagaimana penanganan diare yang tepat ini nih selama di rumah kali ya dok ya. Nah ini yang perlu diperhatikan ini apa? Karena kan justru karena pasiennya tuh datang, artinya orang tua dan membawa anaknya ini datang kondisinya tadi banyak yang shock gitu kan, dan artinya jadi kehilangan nyawa juga gitu. Iya, sebetulnya kalau kita lihat kalau diare tentunya dilihat saya sampaikan. Pertama bagaimanapun juga kalau ke dokter itu anamnesisnya. Tadi anamnesis itu yang bisa sebetulnya orang tua juga bisa amati itu di rumah. Nah, kalau memang dikatakan tadi udah pipisnya mulai kurang dari 6 jam dia tidak pipis, oke lah sudah, itu kalau bisa segera dibawa ke dokter ya kalau begitu udah bumbu-bumbunya cukup dan sebagainya. Jadi pemeriksaan klinis penting di situ. Nah, dokter bisa meyakinkan pada keluarga bahwa ini terjadi dehidrasi atau tidak. Kemudian kita lihat juga berat badannya. Kalau berat badannya turun lebih dari 10% itu udah dehidrasi yang berat. Jadi kan kita harus tahu berat badannya. 5% itu biasanya ringan. Nah, itu juga dilihat nanti sesudah itu baru dikombinasi dengan pemeriksaan laboratorium ya. Biasanya kalau udah kita periksa, sudah kita bertanya pada orang tua namanya anamnesis gitu, kita udah dapat lah sekitar 80-90% tuh diagnosisnya. Nah, kemudian baru karena tipikal diare juga sedikit berbeda tuh buang air besarnya juga kan. Nah, terus kemudian kita lihat analisa fesesnya, nanti kita bawa ke laboratorium. Atau perlu kalau pada panas dan sebagainya perlu pemeriksaan darah untuk ngecek, karena itu hal-hal yang sederhana yang bisa dikerjakan oleh kita sebagai dokter untuk menegakkan diagnosis ini pasien ke arah mana. Jadi periksa darah, periksa feses, mungkin juga tambahan juga boleh pemeriksaan urin juga boleh untuk mengecek terjadinya kelainan yang komplikasi lebih lanjut. Karena kalau pada bayi-bayi yang kecil, anak juga yang masih pakai pampers, itu apalagi anak putri gitu, anak putra pun juga sering terjadi ya, itu nempel terlalu lama nggak diangkat, ya kan? Nah, itu kan masuk dia ke saluran kencing yang mestinya tidak harus ada kuman. Di anus ada kuman. Kalau putri perempuan daerah vagina situ kemaluan ada kuman. Karena anatomisnya juga kan. Anatomisnya. Nah, urin saluran kencing tidak ada kuman. Nah, kalau dia terlalu lama nempel ini bagian yang tadinya katakanlah normal aja tidak diare pun itu juga bisa bermasalah, apalagi kalau diare. Itu sangat bermasalah terutama pada saluran kencingnya. Jadi bisa terjadi panas dan sebagainya juga mulai dari situ. Jadi harus dipilah ini. Hanya diare saja apa dengan tambah komplikasi lainnya yang terutama tadi infeksi saluran kencing. Gejala-gejala penyertaannya yang lainnya gitu ya dok ya. Oke dokter, kita jadi dulu sebentar kali ya. Nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya untuk lebih detailnya lagi mengenai penanganan yang tepatnya nih di rumah nih seperti apa kali ya untuk diare itu sendiri ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga, masih membahas mengenai diare pada anak bersama dengan Dr. Johannes Edi Siswanto SPAK. Beliau adalah dokter spesialis anak konsultan di Rumah Sakit Royal Taruma. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com, dan acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga tentunya. Dan Dr. Jo dilanjutkan kembali ya dok ya. Bagaimana mengenai penanganan yang bisa dibilang nih sulit-sulit gampang gitu ya, karena kan mungkin ada beberapa orang tua yang memang sudah kadung cemas duluan, atau mungkin ya karena ini melibatkan emosi juga ya dok ya. Jadi pada prinsipnya mungkin penanganan yang tadinya sederhana jadi terlihat ribet gitu ya dok ya. Tapi ketika anak ini diare,
kan harus diperhatikan tadi tanda-tanda bahayanya, jangan sampai anaknya ini jadi dehidrasi juga gitu ya dok ya. Tapi berarti apa yang perlu disediakan di rumah gitu barangkali yang perlu diperhatikan apa saja dokter? Ya tadi ya sebetulnya kalau diare seperti Mbak ini ya, jadi urusan yang kita harus amati betul, ya itu adalah masalah kekurangan cairan atau tidak, itu jelas. Karena yang definisi kita kalau dehidrasi ringan, sedang dan berat itu berapa cairan yang hilang dalam ini berapa persennya itu biasanya yang kita lihat adalah berat badan. Tadi yang paling saya tadi katakan gejalanya tadi yang objektif pipisnya paling yang bisa kita lihat. Terus kemudian kalau kita lihat lagi tadi kekurangan cairan itu dilihat tadi gejala-gejala umum secara mulai dari atas sampai bawah. Juga tergantung umurnya tentunya. Dilihat bagaimana air mata, lidahnya kering, ubun-ubunnya ya, terus kemudian terutama tadi turgornya itu yang paling gampang dilihat. Nah, karena masalah problemnya adalah kekurangan cairan dengan berbagai komplikasi tadi sampai kekurangan garam karena garam-garam mineral yang mestinya kita butuhkan oleh tubuh terpaksa dikeluarkan. Makanan tidak bisa terserap, anaknya jadi lemes, jadi bisa kekurangan, kalau lemes kan bisa kurang gula juga, ya karena nggak masak itu bisa terjadi kejang juga. Jadi itu banyak sekali macam-macam. Nah, bagaimana cara mengatasi kekurangan cairan itu tentunya kita harus berikan ganti cairan. Nah, cairan apa tentunya yang harus kita siapkan kan? Sebetulnya cairan adalah bukan hanya sekedar bilangnya air putih, sebetulnya adalah sebetulnya kebutuhan. Jadi bukan hanya kebutuhan air, tapi kebutuhan cairan. Ya. Orang berpikir harus ganti air gitu sebanyak-banyaknya. Boleh air, tapi boleh minum lebih banyak untuk menggantikan cairan yang hilang. Yang paling baik tentunya tadi disediakan garam oralid. Ya, garam oralid bisa beli, tinggal diseduh aja juga bisa, gampang, murah gitu ya. Atau juga bisa bikin sendiri kalau kepepet ya. Tinggal bisa 1 gelas air dikasih 1 sendok gula dengan sejumput garam, kita campur juga bisa. Itu prinsipnya menggantikan cairan yang hilang ya. Kemudian juga itu kan jadi ya, ada bisa air putih juga boleh, terus kemudian bisa juga tadi apa? Oralid ya, bisa juga dari ini kaldu juga bisa ya. Kaldu itu juga gampang dibuat ya. Intinya kebutuhan cairannya ini yang tadi keluar perlu harus diganti. Gitu cairan-cairan yang tentunya bisa membantu menggantikan tadi cairan, atau tadi kaldu itu kan bisa isinya kan tentunya protein ya, itu yang cukup banyak itu bisa mudah diserap tuh ya. Jadi dibuat cairan kaldu hangat, buat perut juga enak, mudah diserap. Nah, itu juga bisa membantu untuk si anak menjadi lebih baik kondisinya ya, kembali ke arah normal. Jadi tidak harus selalu oralid dong, atau tapi oralid. Memang lebih baik oralid juga ya dok ya. Walaupun ini oralid ini bukan yang penyembuhan obat utama gitu, tapi ini untuk mencegah dehidrasi ya tadi ya dok ya maksudnya. Dehidrasi dan kekurangan garam-garam mineral tadi. Ya. Prinsipnya semua cairan rumah tangga boleh dikasihkan ke bayinya. Gitu. Tapi yang umum paling mudah tadi komposisinya yang sudah jelas, ada isinya ya tadi oralid tadi itu juga bisa. Walaupun sebenarnya cara lain boleh. Berarti susu atau... Nah, susu harus hati-hati tuh. Nah, jadi bagaimana dok? Karena kan mengandalkannya sehari-hari susu nih, atau yang disuka anak apa teh manis gitu ya. Nah, ini cukup nggak untuk mengganti cairan yang keluar tadi gitu ya, kan? yang paling mudah tadi, yang paling jelas komposisinya jelas itu tadi oralid tadi. Ya. Udah tapi jelas tadi, ya komposisinya ya? Ya, komposisinya sudah jelas ya. Jadi tapi yang lain-lain juga boleh, yang cairan rumah tangga lain. Tapi kalau memang ini di sini kan sudah jelas ada komposisi cairan, ada komposisi garam mineralnya. Garam mineral gitu ya, iya, diperlukan betul. gitu Iya. ya. Tapi kalau untuk artinya makannya sendiri kan, tadi kan nafsu makan udah pasti Berkurang. jadi nggak karu-karuan lah ya, istilahnya seperti itu berkurang. Atau bahkan baru minum tadi juga udah dimuntahkan lagi. Nah ini bagaimana, apakah cukup efektif dok untuk mengganti? Jadi memang harus coba lagi keluar, dimasuki lagi seperti itu ya dok ya, walaupun kelihatannya nggak tega gitu ya dok ya. Makanan tetap harus dicoba untuk diberikan pada bayi tersebut ya, karena kalau kan kita komposisinya kan bisa yang lain kita berikannya, jadi jelas juga tergantung umur bayi ya. Kalau umur bayinya sudah bisa makan ya, makanan tetap kita berikan sesuai umurnya, bentuknya pun juga sesuai umurnya. Kalau dia bayi ya mau nggak mau, kalau ASI harus segera diteruskan ya.
Kalau susu sebetulnya sih mau nggak mau kalau dia memang dia minumnya hanya susu formula, ya bisa aja tetap kita berikan, bisa aja dengan diencerkan juga masih bisa. Itu juga bisa diberikan pada bayinya. Intinya sih seperti itu ya. Tapi kalau untuk penanganannya katakanlah sudah 2 hari 3 hari sudah dicoba konsumsi tadi ya Oralit atau mungkin cairan apapun gitu ya dok ya. Tapi ternyata anaknya ini masih belum seceria yang diharapkan gitu ya. Kan kita perlu khawatir juga dong misalnya lemes, tapi perlu dibedain lemesnya lemes memang atau tenangnya dia tuh tenang yang memang sudah membaik, apa jangan-jangan tenang-tenang karena gejala yang lemas yang shock-shock itu gitu kan. Jadi bagaimana tuh evaluasinya sampai sejauh mana sih, apalagi kalau disertai demam ya dok ya. Jadi evaluasinya kurang lebih dalam 1 kali berapa jam sih, apa 1 kali 24 jam, kalau tidak kunjung membaik ya memang mau tidak mau harus segera dibawa ke Iya, yang paling utama yang tadi harus diperhatikan ya Mbak Rini itu harus pipisnya tadi, buang air kecilnya. Jadi itu yang faktor penting yang harus kita perhatikan evaluasinya setelah baik dia frekuensi dan sebagainya tadi kita perhatikan ya, tapi tetap tadi pipisnya. Nah di luar itu tadi yang kita bisa berikan, misalkan kita sediakan juga cairan, suplemen probiotik. Itu juga kita juga bisa berikannya. Sebetulnya probiotik itu sudah ada juga di yogurt dan sebagainya kalau memang anak sudah bisa konsumsi. Ya kalau udah bisa ya. Kalau belum ya bisa ada. Sekarang berbagai bentuk probiotik banyak di pasaran, itu juga dijual bebas ya. Nanti bisa diberikan baik yang ada yang tablet, ada yang di tablet hisap, ada yang di sachet tinggal dicemplungkan gitu, atau ada yang berupa kapsul dibuka, dicemplungkan di dalam susu atau makanannya dia. Ada juga yang drop kalau untuk bayi. Jadi berbagai macam bentuk kemasan dari probiotik itu sangat membantu juga untuk mencegah bayi terjadi lebih lanjut. Karena kenapa kita kasih probiotik? Probiotik itu adalah kuman baik yang ada di dalam tadi kemasan tadi yang sudah bakteri positif gitu ya. Bakteri yang baik lah gitu ya. Karena di dalam usus itu terjadi keseimbangan antara flora yang baik dan tidak. Kalau komposisinya dia banyak komposisi kuman yang jeleknya, yang jahatnya, ya tentu terjadi tadi berbagai macam komplikasi gejala yang tidak kita harapkan. Tapi kalau di situ di dalamnya ada probiotik kita tambahkan, jumlah kuman dalam populasi kuman baiknya banyak, itu akan cepat memperbaiki diarenya. Gitu. Ternyata tidak hanya untuk orang dewasa ya kan, biasanya orang dewasa jangan lupa konsumsi probiotik, anak-anak intinya kan untuk tadi ya dok ya bakteri positifnya untuk melawan bakteri yang negatif yang jahatnya gitu ya, supaya jadi menang nih gitu ya dok ya. Kalau untuk zinc itu kan juga suka diberikan juga dok ya? Iya, zinc juga bisa diberikan ya. Zinc juga bisa diberikan. Jadi zinc itu juga dikatakan ya kalau di dalam promosi kalau kemasan-kemasan itu dikatakan untuk diare, walaupun sebetulnya kegunaan zinc banyak sekali. Itu juga bisa diberikan karena dia juga bisa mengadesi jadi kelompok kuman yang kurang baik tadi, dan kemudian kita dengan kita di kelompokkan tadi oleh zinc tadi, di adesi itu kayak diikat, itu bisa dikeluarkan dengan baik. Itu juga bisa, karena di lain itu juga kegunaan zinc juga banyak sih untuk meningkatkan sedikit nafsu makan pun juga bisa untuk bayinya. Jadi mencegah ini dong malnutrisi gitu misalnya. Iya, itu juga bisa terjadi. Luas ya manfaatnya ya. Iya betul. Terus satu lagi tadi ada cairan yang saya lupa juga. Kalau tergantung umurnya juga ya. Bisa diberikan seperti kalau yang tradisional tuh orang suka berikan air kelapa. Air apa sih? Tajin ya dok? Apa sih? Enggak, air kelapa ini, air kelapa. Ini air kelapa. Air kelapa itu juga banyak suka berikan. Orang kadang kalau dia diare, dianggap keracunan dan sebagainya. Sebetulnya bukan hanya sekedar itu, gunanya itu kan di balik itunya sebetulnya di dalam air kelapa itu juga mengandung juga, satu ada air, kedua cairan berarti kan, yang kedua juga ada komposisi garam dan elektrolitnya. Nah di situ juga sama kegunaannya dengan itu juga. Kalau mau dikatakan steril kan tinggal dibelah, dia tinggal tapi yang murni ya dok, yang nggak dicampur gula-gula gitu ya? Iya betul, air kelapa saja. Airnya aja nih ya, itu udah airnya bagus. Itu juga bisa membantu, tapi juga tergantung umurnya tadi kan. Kalau umurnya yang kita dalam kelompok anak bisa kita berikan air kelapa. Tapi sebenarnya gini dok, kan penanganan ini masih tepat ya, karena kan kita mencegah ya dehidrasi udah pasti. Tapi kalau bicara komplikasi jangka panjang ya gitu ya, anak yang sering diare gitu ya dok ya, itu dampaknya ke katakanlah tumbuh kembang deh gitu ya. Jangka pendek ini udah bisa terlihat nggak sih, atau jangka panjangnya sekalipun gitu ya. Jadi akan pengaruh ke seperti apa gitu kan
efek dari diare ini Nah sendiri? sekarang kita lihat gini, kalau diare itu memang ada yang diare yang akut, biasanya di bawah 7 hari, karena biasanya self-limiting disease, sembuh sendiri gitu Oh, ya. self-limiting disease ya rata-rata ya dok ya? Sembuh sendiri, biasanya kalau pada anak yang besar dia lebih cepat, apalagi dewasa gitu. Tapi pada anak yang lebih kecil biasanya 5-7 hari, rata-rata sekitar 3-4 hari ya gitu. Jadi itu bisa. Nah kalau misalkan dia sering diare atau diarenya berkepanjangan, ya itu dia akan berhubungan dengan nanti soal bagaimana tumbuh kembangnya. Ya terutama dalam hal yang awal tentunya pertumbuhannya terganggu karena pasti berat badan akan hilang. Dari situ mulai terganggu macam-macam. Jadi kalau memang anak sering diare harus hati-hati. Nah, tapi kalau anak sering diare biasanya berhubungan juga dengan gizi yang rendah juga. Itu TikTok bolak-balik ya. Jadi kadang-kadang ini pertama diarenya bisa menyebabkan malnutrisi, malnutrisinya juga bisa menyebabkan diare. Karena malnutrisi, kemampuan ususnya menjadi kurang baik, di situ pun juga akhirnya tidak terjadi penyerapan dengan baik, itu juga bisa terjadi diare. Jadi banyak hal loh. Nah itu nanti dilihat kira-kira penyebabnya kenapa. Ada faktor infeksi atau katakanlah yang menjadi penyebab yang berbeda tidak gitu loh. Yang memang betul-betul menjadi komorbid dari ini diarenya sendiri. Kalau memang dilihatnya dalam jangka panjang, kalau hubungannya dengan pertanyaan tumbuh kembang ya, gitu, malnutrisi tadi. Tapi kalau yang hati-hati yang sering diare harus cari tahu nih penyebab utamanya apa sih gitu betul. ya. Infeksi jangka panjang juga bisa juga ya dok bisa. ya, tidak tuntas gitu ya dok ya pengobatannya itu ya. Oke, dokter kita masuk pertanyaan email dulu ya dok ya, karena ini pertanyaan email juga cukup panjang. Jadi nanti dokter Jo bisa beri tanggapan juga dengan detail ya dok ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email mengenai putra-putri Anda, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia anak Anda sekalian ya, serta alamatnya ya. Oke, berhubungi untuk dokter anak, jadi ya usia anaknya ya yang ditanyain ya. Usia ibunya boleh juga sih, atau usia bapaknya. Pertanyaan pertama ini dari Ibu Anindya dari Bekasi. Dok mau tanya, bagaimana penanganan diare pada bayi yang tepat dan tuntas? Karena anak saya usia 3 bulan, karena suatu kondisi jadinya full pemberian susu formula. Dan maaf, BAB-nya itu berlendir. Oh, lendir nih dok. Dan teksturnya ini lembek. Sudah dibawa ke dokter sebelumnya, sudah dikasih obat, setelahnya memang tidak sebanyak pas kemarin-kemarin nih BAB-nya, tapi teksturnya masih lembek dok, belum berubah gitu ya. Kebersihan saat pemberian susu formula pun sudah betul-betul saya jaga. Anak saya juga sudah diberi probiotik dan zinc dari dokternya. Sesuai ya dengan yang tadi disampaikan oleh dokter, perlu diteruskan saja kan dok? Nah ini sampai kapan sih sebetulnya konsumsi probiotik atau zinc pada anak yang mengalami diare dok? Dan sebetulnya apakah anak saya kemungkinan alergi sama susu formulanya? Gitu, minta masukannya dok, terima kasih. Makasih katanya. Oke, baik, jadi mungkin mengenai tekstur yang masih lembek ini padahal sudah diberikan obat gitu ya, bagaimana itu dokter? Jadi kita pilih ya, umurnya 3 bulan ya, 3 bulan dengan susu formula karena satu kondisi. Memang banyak kadang-kadang beberapa kontraindikasi tidak diberikan ASI juga ada, atau mungkin ibu ini punya alasan tersendiri, keluarga ini punya alasan tersendiri untuk tidak memberikan ASI, jadi susu formula. Ya mungkin ada satu hal khusus lah ya. Betul, yang nomor satu tadi soal kebersihan katanya sudah oke. Tapi yang kita perhatikan walaupun dia tadi sudah lembek, berarti kan sudah perbaikan. Ya, yang kita lihat tentunya pertama namanya minta yang komprehensif gitu, dilihat sekarang berat badannya terpengaruh atau tidak. Ya, kalau berat badannya terpengaruh, ingat itu betul-betul masukkan nutrisi yang penting tadi dalam hal ini susu, karena dia memang baru umur di bawah 6 bulan, susu itu penting sekali. Nanti kita harus hitung berapa yang harus masuk ke dalam tubuh dia. Jadi kita harus perhitungan berapa kalorinya, proteinnya, dan lemaknya. Ya. Terus kemudian kalau ngelihat tadi dia ada lendirnya masih tetap, itu harus dianalisa fesesnya. Lendir itu berarti kemungkinan apa dok? Ya lendir itu kan bisa aja terjadi begini. Jadi kalau ada kuman ataupun ada bakteri atau sesuatu lah agent yang di dalam tubuh itu, dia kan bisa juga kalau dia terjadi ada di situ, dia bisa merusak mukosa ususnya. Bisa terjadi di situ muncul darah. Biasanya kadang-kadang kita harus lihatnya jangan percaya hanya lendir saja dari situ. Kadang-kadang kita harus cek secara mikroskopik. Karena kadang-kadang darah itu juga tidak terlihat. Darah itu bisa terlihat secara mikroskopik atau makroskopik. Makroskopik itu kelihatan gitu saja kalau sudah banyak. Dan lendir itu merupakan satu reaksi yang terjadi di dalam usus itu,
di mana begitu banyak enzim yang bereaksi di situ sehingga muncul di situ di dalam mukosa itu lendir jadi lebih banyak. Jadi unsur sebagai benteng pertahanan juga bisa keluar di situ. Okay. Nah itu jadi pertanda bahwa ada sesuatu di dalam usus yang tidak benar gitu loh, yang membuat nyaman bayinya. Dalam hal ini juga tidak nyaman keluarganya juga. Nah perlu kalau memang sudah kita lihat anak itu di rumah, oke. Terus kemudian berat badan sudah kita cek bagaimana ya, itu yang paling komplikasinya. Nah kemudian kita lihat juga dehidrasinya atau tidak, karena kalau berkepanjangan dilihat nih dehidrasi. Kalau terlalu banyak cairan berat badan yang hilang, mungkin kita harus rawat di rumah sakit. Itu juga harus diperhitungkan. Nah analisa feses itu penting, baik secara laboratorium yang kita bilang feses lengkap atau kultur. Di kultur itu mencari penyebabnya. Okay. Kemudian biasanya kalau kultur feses itu ditambah konsistensinya juga. Jadi umannya apa, obatnya apa, antibiotik yang cocok. Jadi dilihat di situ. Nah itu perlu dilihat sebagai penyebab. Dari mikroskopik, lab yang feses yang lengkap tadi, kita lihat secara mikroskopiknya. Di situ dilihat leukositnya, dilihat juga eritrositnya, terus kemudian dilihat nanti apa saja yang keluar di situ. Ada jamur, ada amuba, mungkin juga bisa terjadi di situ. Bisa dilihat biasanya feses itu materialnya itu harus 1 jam sudah sampai di laboratorium. Kalau enggak hilang. Jadi gitu ya? Iya, penyebabnya nggak bisa kita lihat. Jadi kuman atau bakteri atau virus itu bisa nyaman di dalam usus, tapi begitu keluar dia tidak bisa hidup. Jadi di bawah 1 jam harus bisa. Okay. Nah itu jadi dicari dulu penyebabnya sehingga kita bisa memberikan obat dengan baik ya. Itu tadi. Yang berikutnya pertanyaan mengenai zinc dan probiotik harus segera tetap diteruskan. Boleh, itu nggak jadi masalah diteruskan. Jadi probiotik itu kan bakteri yang hidup aja. Jadi memang diberikan juga tidak masalah. Berlebihan pun juga tidak masalah. Nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Jadi dalam jangka yang cukup panjang kalau memang tadi cukup, saya pikir tadi diarenya cukup bermasalah nih sehingga kemudian sampai berubah dan kemudian terjadi perbaikan. Jadi selama itu memang masih ada keluhan, probiotik masih bisa diberikan. Zinc biasanya kadang-kadang orang maksudnya sarannya 10 hari, tapi masih bisa juga diteruskan juga tidak masalah. Nggak masalah gitu ya. Terus mengenai kita memantau berat badan itu sebetulnya dalam waktu bagaimana ya dok ya? Karena kan tadi kalau dilihat atau didengar dari ceritanya kan kayak kesannya cepat gitu ya dok penurunan berat badannya seiring dengan mungkin ya muntahnya atau mungkin cairan yang keluarnya gitu. Apakah memang sedrastis itu ya dok? Artinya dalam kurun waktu yang singkat tuh anak bisa kehilangan berat badan sampai berapa kilo gitu? Ya, jadi komposisi anak mengandung cairan itu kurang lebih 65%, 60 sampai 50%. Jadi begitu dia kehilangan cairan dia akan turun dengan cepat. Jadi dengan cepat itu yang bisa menimbulkan masalah, komplikasi banyak terjadi. Jadi memang memungkinkan karena tadi komposisi cairan di dalam tubuhnya cukup besar dibandingkan dengan massa ototnya. Kurang lebih seperti itu ya Bu Anindya ya. Tadi jawabannya sudah sangat detail dan insya Allah sangat membantu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dulu ya dok ya. Dari Ibu Wiwit dari Bekasi. Dokter, anak saya positif mengalami disentri amuba. Dokter sempat mention amuba juga tadi ya dokter Jo ya. Saya rawat di rumah sejauh ini. Untuk BAB-nya berlendir dan disertai darah dari hasil tes. Sudah dikasih obat-obatan dok tapi tidak dikasih antibiotik oleh dokternya. Apakah perlu dikasih antibiotik? Karena untuk nafsu makannya sih masih makan bisa minum juga gitu walau nggak banyak gitu ya. Terus anaknya juga aktif cuma pas mau BAB dia kayak kesakitan gitu ya. Jadi kira-kira apakah anak saya ada yang kurang dok dalam pengobatannya? Terima kasih. Seputar pemberian antibiotik, terus ini disentri amuba gitu ya dok. Jadi penggunaan antibiotik atau enggaknya itu tergantung dari jenis atau penyebab diarenya juga atau apa gitu. Oke. Terima kasih Mbak. Ini juga Bu Wiwit saya coba jawab ya. Jadi pertama kita lihat itu ada darahnya. Yang jelas yang di situ dari pertanyaannya tuh masalahnya ada darahnya. Nah, diare berdarah atau bloody stool gitu kan, fesesnya berdarah tadi, biasanya memang penyebabnya pasti ada. Memang harus dilihat tadi ada virus, bakteri,
ada parasit, ada jamur juga. Biasanya virus itu enggak, biasanya diarenya watery, jadi betul-betul cair. Ya. Tapi kalau disertai darah, kita harus ini diare kemungkinan jadi seperti diare desentri itu kan. Nah diare desentri kita bedakan, desentrinya nanti desentri yang baksiler, baksil, bakteria, atau amuba. Nah itu biasanya akan gampang kalau kita lihat di feses. Tadi sudah dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium dia ada amuba. Nah perlu nggak antibiotik? Tunggu dulu, dilihat dulu satu-satu. Kalau misalkan virus, ya biasanya karena self-limiting disease dia tidak dikasih obat antivirus. Yang kedua, bakteri. Kalau memang dibuktikan dia ada bakteri, melalui pemeriksaan, lihat leukositnya, lihat eritrositnya tadi, leukositnya tinggi, atau ditambah kultur, boleh dikasih antibakteri, dalam hal ini antibiotik. 3, kalau dia amuba, itu termasuk golongan parasit juga, itu kita harus kasih golongan yang memang cocok untuk amuba, bukan antibiotika. Jadi itu anti amuba yang kita kasih ke dia. Itu namanya golongan metronidazole. Jadi untuk amuba ya pakainya anti amuba ya, bukan antibiotik ya, itu untuk kuman gitu ya. Beda gitu ya. Senjatanya beda, musuhnya soalnya beda. Begitu ya dok ya. Oke dokter Jo, kita jeda dulu ya. Habis itu nanti lanjutkan di segmen terakhir ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga. Masih bersama dengan Dr. Johannes Edi Siswanto SPAK, dokter spesialis anak konsultan dari Rumah Sakit Royal Taruma. Masih membahas tentunya mengenai diare pada anak. Dan Dr. Jo, dilanjutkan kembali ya sebelum ke closing statement. Bicara seputar preventionnya gitu ya. Artinya bagaimana sih gitu ya kalau anak, katakanlah putra-putri kita sudah pernah gitu ya mengalami yang namanya diare sebelumnya, otomatis kan udah ada gambaran lah ya, udah ada pengalaman gitu. Jadi supaya tidak berulang gitu ya, apa yang perlu diperhatikan nih, mungkin meningkatkan awareness-nya caranya seperti apa nih? Biasanya edukasi yang lebih ditekankan ini lebih seputar ke arah mungkin kebersihan, atau mungkin era pencegahan nih kita bisa memanfaatkan ya vaksin ya, karena kan lagi pandemi juga kan, orang sekarang dikit-dikit bahasnya ada vaksin ini enggak, ada vaksin itu enggak untuk anak-anak kita gitu ya. Jadi bagaimana itu dokter tanggapannya? Silakan. Jadi prinsipnya pertama jelas namanya urusan diare paling banyak itu urusan tadi fekal oral pasti kebersihan. Kebersihan itu bisa kebersihan pribadi, keluarga, dan lingkungan. Lingkungan termasuk tadi yang umum juga terhadap sanitasinya, kemana kalau di daerah Selam area, jamban, terus kemudian kalau kita lihat air bersih dapat tidak, biasanya juga masalah tuh air itu juga bermasalah. Kemudian yang kedua kalau memang dia jelas ada riwayatnya dari kecil ya pasti harus diikuti, mungkin ada alergi susu sapi atau tidak, itu juga penting diperhatikan dari awal. Biasanya riwayat keluarga dari orang tua itu sangat harus kita perhatikan. Terus yang berikutnya kalau misalkan tadi vaksin katakanlah ya, itu sekarang ini memang ada vaksin khusus untuk diare, tapi itu tergantung juga jenis yang kita berikan. Ada yang bisa diberikan sampai 8 bulan, ada yang bisa diberikan sampai 6 bulan saja. Jadi 2 atau 3 kali tergantung jenis vaksin kita berikan. Tapi itu untuk diare yang disebabkan oleh rotavirus. Karena sebagian besar bayi itu penyebabnya rotavirus itu paling besar. Jadi dan itu bisa menimbulkan dampak dehidrasi yang cepat sekali pada bayi. Oleh karena itu diberikan vaksinasi itu. Terus kemudian kalau memang boleh tadi kalau misalkan diare dan sebagainya siapkan probiotik, boleh siapkan zinc, boleh itu bisa didapatkan secara bebas ya. Karena zinc pun juga tentunya bukan hanya berguna pada diare sebagai untuk beberapa misalkan untuk meningkatkan nafsu makan, untuk mikroelemen lain untuk hubungannya dengan urusan perkembangan genitalia dan sebagainya juga itu juga baik juga. Terus kemudian bagaimanapun juga harus tingkatkan daya tahan tubuh ya, tingkatkan daya tahan tubuh dari si bayi. Kayak dia tidak sering sakit
Ya, misalkan anak batuk pilek ya, batuk pilek karena sering sakit dan sebagainya itu bisa menimbulkan panas. Panas menimbulkan peristaltik yang tinggi, kemungkinan diare bisa terjadi. Nah, itu jadi Semua ngeling ya dok ya? ngeling semuanya. Jadi betul-betul daya tahan tubuh harus ditingkatkan ya. Imunisasi secara umum bukan hanya imunisasi diare, tetap harus dikerjakan karena berhubungan dengan penyakit-penyakit ya. Oh iya, iya. Dan yang terakhir gizi. Gizinya harus baik. Dilihat pertumbuhannya dengan KIA ya, kesehatan ibu dan anak tuh bukunya kan ada tuh. Lihat berapa harusnya berat badannya, berapa harus tinggi badannya, berapa berat badan per tinggi badan sehingga tidak perhitungan terjadinya tidak mencegah terjadinya stunting juga itu besar. Jadi semua kalau tidak ada gangguan gizi, kondisi saluran cerna baik, otak juga akan jadi baik. Iya. Tumbuh kembangnya juga jadi baik. Kira-kira gitu. Bagus ya dok ya. Tapi ini jadi kalau untuk vaksin ini memang ini yang untuk rotavirus tadi ya dok ya. Sedangkan penyebab diare itu kan ada beragam ya dok ya. Jadi poinnya memang tadi untuk meningkatkan kekebalan tubuh si anak ya dok ya. Dengan cara tadi pemenuhan zat makanan ya dok ya. Gizi yang seimbang, mikro dan makronutriennya. Jangan lupa pemenuhan vaksin atau imunisasi dasar ya tadi ya. Bisa dibilang itu yang perlu diperhatikan juga. Terus ini dokter mengenai kebersihan ini kan juga menarik juga ya dok ya, karena tadi kan cara membersihkan, cara menyajikan, terus juga air tuh harus matang lah atau apa, juga pemilihan makanannya segala macam itu juga betul-betul harus dicermati begitu ya, sangat berpengaruh begitu ya dok ya. Oke dokter, karena waktunya juga kan terbatas ya dok ya, kalau begitu sih sebetulnya sih kesimpulannya lagi ya dok ya, sekali lagi mungkin mohon ditekankan secara singkat ya dok ya, mengenai tema hari ini khususnya bagi para orang tua nih di luar sana yang sedang mengikuti program ini, agar bagaimana kita menciptakan generasi masa depan yang tentunya jauh lebih sehat, lebih cerdas, tumbuh kembangnya tadi bisa berjalan dengan baik, tentunya kan harus dipenuhi gitu ya asuhnya, termasuk juga bagaimana mencegah diare pada anak itu sendiri kan. Jadi apa yang ingin dokter tekankan sekali lagi di closing statement singkat saja? Prinsipnya kalau diare di luar begitu banyak faktornya, multifaktorial, yang paling besar persentasenya adalah penyebabnya karena urusan dengan kebersihan, kebersihan higiene pribadi dan lingkungan. Ya. Dua, kita harus lihat bahwa boleh menjadi morbiditas karena memang kurang lebih 15% saya katakan, tapi tidak boleh menjadi mortalitas. Target kita untuk angka kematian diare adalah 0 ya. Walaupun yang ketiga, kalau kita walaupun tinggal di slum area dan sebagainya, ingat air yang bersih, terus kemudian jamban yang bersih, ya itu juga penting, jadi sanitasi lingkungan yang bersih, dan tentunya sampah-sampah dan pola perilaku kita dalam hal urusan kebersihan lingkungan. Sampah nggak boleh buang sembarangan dan sebagainya. Itu pola itu kalau kita tekankan akan menyebabkan angka hubungan dengan diare, angka hubungan yang tentunya menyebabkan tadi angka kematian bayi dan anak itu akan menurun sekali, dan itu menyebabkan derajat kesehatan rakyat, termasuk dalam hal ini rakyat Indonesia secara keseluruhan jadi turun, karena itu merupakan salah satu kematian anak, kematian bayi itu adalah salah satu merupakan penilaian derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Bukan hanya kematian ibu, tapi kematian bayi dan anak. Betul, sepakat sekali begitu ya. Jadi menjaga lingkungan gitu agar selalu tetap sehat gitu ya dok. Jadi pola atau perilaku sehatnya itu ya dok yang perlu semakin ditingkatkan demi masa depan putra putri kita gitu ya dok. Oke dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini dokter Jo. Insya Allah bermanfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk dokter Jo ya. Terima kasih Mbak Rini, terima kasih pemirsa. Iya, dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.